Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Jalinda dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan proses munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam dibagi menjadi 5 masa. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. 2. Masa Khulafaur Rasyidin. 3. Masa Bani Umayyah. 4. Masa Bani Abbasiyah. 5. Masa setelah Bani Abbasiyah. Ilmu kalam yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan, yang kemudian muncul berbagai aliran ilmu kalam yang dikarenakan perbedaan pemahaman pemikiran tentang akidah atau keyakinan. Karena ilmu bersumber dari filsafat yang basisnya pikiran, Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Ali mendapat tantangan dari Muawiyah, gubernur Damaskus dan keluarga dekat Utsman. Ia tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman, bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah Muhammad Ali bin Abu Bakar, anak angkat dari Ali bin Abi Thalib, dan pula Ali tidak mengambil tindakan terhadap pemberontakan itu. Bahkan Muhammad Abu Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir, yang kemudian terjadi perang sifil antara pihak Ali dan Muawiyah. Dipandang bahwa peperangan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak, maka peperangan itu diakhiri dengan arbitrase atau perjanjian damai, yang mana pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Akan tetapi, Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali tetapi menolak penjatuhan Muawiyah. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukan Muawiyah telah naik sebagai khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan jika putusan ini ditolak oleh Ali dan tak mau meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh di tahun 661 Masehi. Sikap Ali yang menerima arbitrase sungguh pun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa hal serupa itu tidak bias diputuskan oleh arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka memandang Ali telah berbuat salah dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah yang terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir, karena Al-Quran mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 54-44. Dari ayat ini mereka mengambil semboyan la hukma illa lillah, dan karena keempat pemuka Islam di atas telah dipandang kafir dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, mereka mesti dibunuh. Untuk membunuh mereka berempat, tetapi menurut sejarahnya orang yang dibebani membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil dalam tugasnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.